Selamat pagi, perkenalkan nama saya Prasasti dengan NIM 28838. Di sini saya akan menjelaskan tentang week 12 dengan topik bahasa pemrograman sisi server PHP dan CRUD pada tabel relasional. Pertama-tama, kita perlu tahu apa itu pengertian PHP. PHP adalah bahasa pemrograman script server-side yang didesain untuk pengembangan web. Selain itu, PHP juga bisa digunakan sebagai bahasa pemrograman umum. Nah, PHP itu dikembangkan pada tahun 1995 oleh Rasmus Lerdorf, ya kan, yang sekarang dikelola oleh PHP Group. Dan PHP itu adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor, yaitu sebuah kepanjangan rekursif, yakni permainan kata di mana kepanjangannya terdiri dari singkatan itu sendiri, PHP Hypertext Preprocessor. PHP ini sendiri itu disebut dengan bahasa pemrograman server-side karena PHP ini diproses oleh komputer server. Hal ini berbeda dibandingkan dengan bahasa pemrograman client-side seperti JavaScript ataupun yang lainnya yang diprosesnya itu pada web browser. PHP ini pun juga bersifat free, ya kan? Jadi bisa digunakan open source. Dan PHP ini tuh dirilis dalam lisensi PHP license. Gitu. Sedikit berbeda dengan lisensi GNU atau General Public License GPL yang biasanya tuh digunakan untuk proyek open source. Nah, di PHP ini tuh punya karakteristik. Yang pertama itu adalah simplicity, efficiency, security, flexibility, dan familiarity. Nah, dalam pengodingan PHP ini, kita bisa dengan menuliskan tag seperti ini, tanda kecil dan tanda tanya PHP, dan diakhiri dengan tanda tanya dengan tanda besar ini, atau seperti yang kedua ini, atau dengan persen, atau dengan script language dan pilih dengan PHP, dan diakhiri dengan tutup script. Tipe datanya itu ada integer, double, boolean, null, string, array, object, dan resources. Ya, selain itu, fungsi PHP dalam pemrograman web itu adalah untuk membuat website yang dinamis. Yang artinya itu seperti yang bisa dibuat menggunakan situs PHP ya, tentunya, yaitu kayak situs web yang bisa menyesuaikan tampilan konten tergantung situasinya, gitu. Nah, website dinamis itu juga bisa menyimpan data ke dalam database gitu dan membuat halaman yang berubah-ubah sesuai input dari kitanya gitu. Dan untuk pembuatan web itu kode PHP biasanya disisipkan ke dalam dokumen HTML karena fitur inilah PHP itu disebut dengan scripting language atau bahasa pemrograman script. Ini adalah contoh pemrograman atau pengodingan dalam PHP ya. Nanti akan saya tunjukkan dengan CRUD-nya. Nah, di sini kita bisa lihat, ya kan? Di sini tuh ada script HTML dan kita masukin kayak semacam header untuk tulisannya supaya lebih besar dan kita memasukkan ini on. Seperti itu. Jadi dimasukkan ke dalam HTML-nya. Selanjutnya kita beralih ke CRUD. Apa sih CRUD itu? CRUD itu adalah singkatan dari create, read, update, and delete. Nah, jadi apa itu? Jadi CRUD di sini itu tentang sebuah manajemen atau mengelola, ya kan? CRUD ini tuh mengelola database gitu. Misalkan seperti menginput data ke database itu disebut dengan create, atau menampilkan data dari database disebut dengan read, atau mengubah atau mengupdate pada database itu disebut update, dan dapat menghapus data dari database disebut dengan delete gitu. Nah, jadi gimana sih caranya? Next kita akan lihat. Nah, langkah-langkah untuk membuat CRUD PHP itu yang pertama dengan membuat database.sql. Jadi kita harus membuat dulu database-nya. Kedua, membuat file config dengan extension.php. Ini wajib. Terus kita bisa membuat file index, file add, edit, dan delete. Oke.
Dalam pembuatan CRUD, pertama-tama itu kita bisa membuat koneksi ya, dengan belakangan dikasih extension .php, ini wajib. Nah, di sini saya akan membuat koneksi ke dalam database saya yang sebelumnya saya buat dengan nama Wik8. Gitu. Seperti ini pengodingannya. Selanjutnya kita membuat tambah aksi. Tambah aksi itu kayak semacam tempat penampungan sementaranya supaya data itu bisa ditambah gitu loh. Nanti ketika kita mau insert gitu. Nah, di sini pertama ini adalah koneksi PHP-nya, koneksi database-nya. Nah, saya memasukkan ini. Ini tuh dengan post itu untuk menangkap data yang dikirim dari form. Tuh. Nah, terus lalu kita input datanya ke database dengan insert into menggunakan fungsi-fungsi ini ke mahasiswa. Mahasiswa ini adalah tabel di dalam database saya yang sudah saya buat, yang berisi dengan NIM, nama, alamat, dan hobi. Gitu. Lalu untuk mengalihkan halaman kembali ke dalam indeks, kita bisa menggunakan ini, header, location. Jadi setiap ini ditekan, kita akan dialihkan ke sini, insert tugas.php. Seperti itu. Lalu, kita buat untuk menambahkannya, pertama-tama seperti biasa ya, kita masukin tambah mahasiswa, ya kan, masukin apa yang mau ditambah nanti, kayak NIM, nama, alamat, dan hobi. Lalu nanti ada tombol submit, yaitu supaya datanya itu bisa langsung dikirim gitu atau disimpan. Lanjut ke insert. Jadi jika kita ingin menambahkan, kita bisa mengoding seperti ini. Ini adalah insert untuk menambah, kan. Pertama-tama saya membuat tabel di sini yang berisikan dengan ID, nama, alamat, dan telepon. Terus seperti biasa ya, kita masukin ya kan dengan syarat from mahasiswa, kita masukin ke dalam tabelnya. Lalu saya mau buat tombol edit dan hapus. Jadi di dalam tabelnya itu bisa langsung mengalihkan ke edit dan ke hapus. Seperti itu. Selanjutnya untuk mengeditnya hampir sama seperti tadi. Kita pilih datanya dari ke mahasiswa. Nah, ini NIM, nama, alamat, hobi ya, hampir sama kayak tadi ya. Terus ada ada tombol submit-nya. Lalu untuk mengupdate datanya kayak seperti yang tadi, kita koneksikan dulu ke database-nya. Sini mau kemana? Lalu kita menangkap data yang dikirim dari form, terus kita update datanya ke dalam database, lalu kita alihkan gitu. Sedangkan untuk yang hapus di sini sama seperti yang tadi, cuman kita menggunakan fungsi delete from mahasiswa gitu. Nah, di sini saya akan mendelete NIM dengan saya akan menghapus data dengan NIM yang bernilai 4 gitu. Oke. Lanjut ke dalam, karena tadi data yang keempat ini sudah kehapus, sekarang coba kita ganti dengan 5. Saya ingin menghapus data dengan NIM yaitu 5. Untuk menjalankannya, kita bisa tulis ya di sini localhost, lalu nama folder yang kalian simpan, terus nama filenya. Lalu misalkan di sini saya pertama-tama ingin menambah. Jangan lupa untuk menyalakan SMPP-nya ya, supaya dia bisa jalan. Pertama kita tekan tambah. Misalkan kita masukin dengan ID 67 dengan nama Bella, alamatnya di Jakarta, dan nomor teleponnya 999990007. Simpan. Maka bisa dilihat ya di sini sudah masuk Bella Jakarta. Nah, ini. Lalu jika ingin mengeditnya, kita tekan edit. Misal kita pilih, misalkan saya mau edit ini dengan nama Susanto, terus dengan alamat di Denpasar, lalu tekan simpan, lalu dia sudah terganti. Lalu untuk menghapus, karena kita tadi menuliskan dengan untuk hapus, karena tadi kita hanya ingin menghapus dengan NIM yang nomor 5,
maka kita hanya dapat menghapus